Bapak dan Ibu, di usia tua ini pernahkah terlintas di hati sebuah pertanyaan sederhana namun dalam? Mengapa sebagian orang tua tetap dihormati, sementara yang lain perlahan mulai diabaikan? Padahal sama-sama orang tua, sama-sama berjuang membesarkan anak, dan sama-sama telah melewati banyak pengorbanan. Ternyata, rasa hormat tidak selalu datang dari seberapa banyak kita memberi, tetapi dari bagaimana kita menjaga batas dan kebijaksanaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, banyak orang tua memiliki niat yang sama, yaitu ingin tetap dekat dengan anak dan keluarga. Namun kedekatan yang tidak disertai kebijaksanaan seringkali justru membuat posisi orang tua melemah di mata anak meski hal itu tidak pernah diinginkan. Usia tua adalah fase di mana peran orang tua berubah. Jika di masa lalu kita mengatur, menegur, dan mengarahkan, di usia senja peran itu perlahan bergeser menjadi penasehat yang bijak. Tanpa disadari, ketika orang tua terlalu membuka semua perasaan, semua keluhan, dan semua campur tangan kepada anak, rasa hormat bisa berubah menjadi rasa kasihan atau bahkan kejenuhan. Dalam pembahasan ini, kita akan membicarakan 3 hal penting yang sebaiknya disimpan oleh orang tua dari anak. Bukan karena tidak sayang, bukan karena ingin menjaga jarak, tetapi justru agar martabat, kewibawaan, dan rasa hormat tetap terjaga di usia tua. 3 hal ini bukan untuk menyembunyikan cinta, melainkan untuk merawat hubungan agar tetap sehat dan saling menghargai. Ada seorang bapak berusia 72 tahun yang berkata dengan jujur, "Saya terlalu banyak bercerita sampai anak-anak tidak lagi mendengar." Kalimat ini menyimpan pelajaran besar. Kadang, niat orang tua adalah ingin dekat, tetapi cara yang kurang tepat justru membuat jarak semakin terasa. Bapak dan Ibu dihormati di usia tua bukan berarti ditakuti atau dijauhkan. Dihormati berarti kehadiran kita tetap bernilai, nasihat kita tetap didengar, dan posisi kita tetap dijaga. Dan semua itu bisa dimulai dari kebijaksanaan dalam menyimpan beberapa hal demi kebaikan diri sendiri dan hubungan dengan anak. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sebaiknya disimpan dari anak agar tetap dihormati di usia tua adalah keluhan yang berlebihan tentang kehidupan pribadi. Bukan berarti orang tua tidak boleh bercerita atau berbagi, tetapi ada perbedaan besar antara berbagi seperlunya dan menumpahkan semua beban tanpa batas. Ketika keluhan terlalu sering disampaikan, tanpa disadari posisi orang tua bisa bergeser dari sosok yang dihormati menjadi sosok yang selalu mengeluh. Di usia senja, tantangan hidup memang nyata. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, perasaan lebih sensitif, dan kesepian kadang datang. Namun ketika setiap pertemuan dengan anak diisi dengan keluhan tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang orang lain, anak bisa merasa tertekan. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka juga memiliki beban hidupnya sendiri. Ada seorang ibu berusia 70 tahun yang awalnya hanya ingin didengar. Setiap kali bertemu anaknya, ia menceritakan rasa sakit di tubuh, masalah dengan tetangga, dan kekecewaan kecil sehari-hari. Lama-kelamaan anaknya mulai menghindari percakapan panjang karena merasa selalu disalahkan dan dibebani. Ibu itu baru sadar ketika berkata, "Saya ingin dekat, tapi kok malah menjauh." Jika keluhan terlalu sering disampaikan, rasa hormat perlahan bisa berubah menjadi rasa kasihan. Anak mulai melihat orang tua sebagai sosok yang lemah dan selalu membutuhkan, bukan lagi figur yang kuat dan bijaksana. Padahal rasa hormat tumbuh dari keseimbangan antara kejujuran dan ketegaran, antara berbagi dan menjaga martabat. Menyimpan sebagian keluhan bukan berarti memendam sampai menyakiti diri sendiri. Orang tua tetap boleh bercerita, tetapi dengan pilihan kata yang lebih tenang dan proporsional. Mengubah, "Saya selalu menderita" menjadi "Saya sedang belajar menyesuaikan diri" dapat mengubah cara anak memandang orang tua. Bapak dan Ibu, ketika kita mampu menyaring keluhan dan menyampaikannya dengan bijak, anak akan melihat kita sebagai sosok yang kuat, bukan sebagai beban. Dari situlah rasa hormat tetap terjaga. Karena dihormati di usia tua bukan tentang terlihat sempurna, melainkan tentang mampu menjaga diri dengan martabat. Bapak dan Ibu, hal kedua yang sebaiknya disimpan dari anak agar tetap dihormati di usia tua adalah rasa kecewa yang belum diolah dengan bijak. Banyak orang tua menyimpan kekecewaan karena harapan yang tidak terpenuhi, tentang perhatian anak, tentang pilihan hidup mereka, atau tentang cara mereka memperlakukan kita. Kekecewaan ini manusiawi, tetapi ketika disampaikan mentah-mentah, ia bisa melukai hubungan dan meruntuhkan wibawa orang tua.
Di usia senja, harapan seringkali berubah bentuk. Kita berharap lebih sering ditelepon, lebih dilibatkan dalam keputusan, atau lebih diperhatikan dalam hal kecil. Namun ketika harapan itu tidak terwujud, perasaan kecewa muncul dan ingin segera dikeluarkan. Jika kekecewaan disampaikan sebagai tudingan, kamu berubah, kamu tidak peduli, kamu lupa orang tua, anak akan merasa diserang, bukan diajak memahami. Ada seorang bapak berusia 74 tahun yang sering mengungkapkan kekecewaannya secara langsung kepada anak-anaknya. Ia berkata dengan nada sedih dan marah, berharap anak-anak berubah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak menjadi defensif, percakapan memanas, dan jarak emosional makin terasa. Suatu hari ia berkata lirih, "Saya ingin dihormati, tapi yang terjadi saya sering diperdebatkan." Dari situ ia mulai belajar menyaring kekecewaannya sebelum berbicara. Kekecewaan yang disampaikan tanpa pengolahan emosi akan terdengar seperti tuntutan. Anak bisa merasa tidak pernah cukup baik sehingga memilih menjauh demi menghindari konflik. Padahal, yang orang tua inginkan adalah kedekatan dan rasa hormat. Disinilah pentingnya mengolah perasaan terlebih dahulu, menenangkan hati, menata kata, dan memilih waktu yang tepat. Menyimpan kekecewaan bukan berarti memendam selamanya. Artinya menunda penyampaian hingga emosi lebih stabil dan maksud lebih jelas. Mengganti kalimat "kamu tidak peduli" dengan "ayah, ibu merasa rindu dan ingin lebih sering berbincang" akan membuka ruang empati, bukan perlawanan. Cara menyampaikan seringkali lebih menentukan daripada isi yang disampaikan. Bapak dan Ibu, rasa hormat tumbuh ketika anak melihat orang tua mampu mengelola emosinya dengan dewasa. Ketika kita menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kekecewaan, anak akan lebih mudah mendengar, menghargai, dan merespons dengan baik. Dari pengelolaan emosi inilah martabat orang tua tetap terjaga, dan hubungan pun menjadi lebih sehat. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang sebaiknya disimpan dari anak agar tetap dihormati di usia tua adalah urusan pribadi yang terlalu sensitif, terutama yang bisa mengubah cara anak memandang wibawa orang tua. Setiap orang tua tentu memiliki sisi rapuh, ketakutan, dan kegelisahan. Namun tidak semua hal perlu dibuka sepenuhnya kepada anak, terutama jika hal itu membuat posisi orang tua tampak kehilangan pegangan. Di usia senja, rasa sepi, takut sakit, takut menyusahkan, atau takut ditinggalkan adalah perasaan yang wajar. Namun ketika semua ketakutan ini ditumpahkan terus-menerus kepada anak, tanpa disadari anak bisa mulai melihat orang tua sebagai sosok yang tidak lagi kokoh. Bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena perannya bergeser dari menghormati menjadi merasa harus menjaga. Ada seorang ibu berusia 73 tahun yang sering berkata kepada anaknya, "Ibu takut sendirian. Ibu takut nanti tidak ada yang mengurus, dan ibu sudah tidak punya siapa-siapa." Awalnya anak-anak berusaha menenangkan, tetapi lama-kelamaan mereka merasa terbebani secara emosional. Hubungan yang seharusnya hangat berubah menjadi tegang, karena anak merasa selalu ditarik ke dalam ketakutan ibunya. Urusan pribadi yang terlalu sensitif sebaiknya diolah terlebih dahulu di dalam diri, atau dibagikan kepada teman sebaya, saudara, atau melalui kegiatan yang menenangkan hati. Anak tetap boleh tahu kondisi orang tua, tetapi dengan bahasa yang lebih tenang dan tidak menekan. Mengubah "ibu takut" menjadi "ibu sedang belajar menyesuaikan diri". Memberi kesan kekuatan, bukan keputusasaan. Menyimpan sebagian urusan pribadi bukan berarti berpura-pura kuat atau menutup diri sepenuhnya. Ini adalah bentuk kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangan peran. Orang tua tetap manusia, tetapi juga tetap figur yang memberi rasa aman, bukan rasa khawatir berlebihan. Bapak dan Ibu, dihormati di usia tua tidak lahir dari jarak yang dingin, tetapi dari batas yang sehat. Ketika kita tahu mana yang perlu dibagikan dan mana yang perlu disimpan, anak akan melihat kita sebagai sosok yang matang secara emosional. Dari situlah rasa hormat tumbuh dengan alami, bukan karena tuntutan melainkan karena keteladanan. Bapak dan Ibu, setelah memahami 3 hal yang sebaiknya disimpan dari anak, penting bagi kita untuk melihat dampak jangka panjang dari sikap bijak ini. Menyimpan bukan berarti menjauh, dan menjaga batas bukan berarti dingin. Justru sebaliknya, batas yang sehat membuat hubungan orang tua dan anak tetap hangat, seimbang, dan saling menghormati hingga usia senja. Ketika orang tua mampu menyaring keluhan, mengolah kekecewaan, dan menjaga urusan pribadi yang sensitif, anak akan melihat satu hal penting: keteguhan batin. Anak belajar bahwa orang tuanya mampu berdiri dengan martabat,
tidak mudah goyah oleh keadaan, dan tidak menggantungkan ketenangan sepenuhnya pada orang lain. Dari sinilah rasa hormat tumbuh secara alami, bukan karena usia, tetapi karena sikap. Dalam jangka panjang, orang tua yang bijak menjaga batas akan lebih sering didatangi, bukan dihindari. Anak merasa nyaman berbincang karena tidak selalu dibebani emosi berat. Nasihat orang tua pun lebih didengar, karena disampaikan dengan ketenangan, bukan dengan tekanan. Hubungan menjadi lebih dewasa, bukan hubungan yang penuh tuntutan, melainkan hubungan yang saling menghargai. Ada seorang bapak yang dahulu sering mengeluh dan menyampaikan semua kekecewaannya kepada anak. Setelah ia belajar menahan diri dan memilih waktu yang tepat untuk berbicara, suasana berubah. Anak-anaknya lebih sering berkunjung, lebih terbuka mendengar pendapatnya, dan lebih menghargai keberadaannya. Ia berkata, "Saya tidak banyak bicara sekarang, tapi ketika bicara mereka mendengar." Inilah buah dari kebijaksanaan. Sebaliknya, jika orang tua terus membuka semua beban tanpa saringan, dampaknya bisa terasa berat. Anak menjadi defensif, percakapan mudah memanas, dan jarak emosional semakin lebar. Rasa hormat perlahan terkikis, bukan karena anak tidak berakhlak, tetapi karena hubungan kehilangan keseimbangannya. Orang tua terlihat selalu membutuhkan, bukan memberi keteduhan. Menjaga batas juga membantu orang tua menjaga kesehatan batin. Tidak semua perasaan harus dikeluarkan kepada anak. Ada perasaan yang lebih baik ditenangkan dengan doa, refleksi, aktivitas ringan, atau berbagi dengan teman sebaya. Dengan begitu, orang tua tidak menggantungkan kebahagiaan pada respons anak semata, tetapi menemukan ketenangan dari dalam diri. Bapak dan Ibu, usia tua adalah fase di mana kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas cerita. Lebih baik sedikit bicara namun bermakna, daripada banyak bicara namun melelahkan. Ketika kita menjaga martabat dengan bijak, anak pun akan menjaga kita dengan hormat. Dan dari hubungan yang seimbang inilah, usia senja bisa dijalani dengan lebih tenang, bermakna, dan penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu, menjaga 3 hal tadi bukanlah tugas sekali jadi, melainkan latihan sikap yang perlu dilakukan setiap hari. Dalam keseharian, sikap bijak orang tua terlihat dari cara berbicara, memilih waktu, dan mengatur emosi. Bukan tentang menjadi pendiam atau menutup diri, melainkan tentang menjadi tenang sebelum berbagi. Ketika hati tenang, kata-kata yang keluar pun lebih tertata. Seringkali dorongan untuk bercerita muncul saat emosi sedang tinggi. Rasa lelah, rindu, kecewa, atau takut mendorong kita ingin segera didengar. Di momen seperti ini, berhenti sejenak sangat membantu. Tarik napas, beri waktu pada hati, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah cerita ini akan mendekatkan atau justru membebani? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan banyak hubungan. Ada orang tua yang membiasakan diri menulis atau berdoa singkat sebelum berbicara dengan anak. Bukan untuk menutup kejujuran, tetapi untuk menata perasaan. Setelah emosi lebih stabil, barulah ia menyampaikan hal yang perlu, dengan bahasa yang lembut dan tujuan yang jelas. Cara ini membuat anak lebih siap mendengar, karena yang sampai bukan luapan emosi, melainkan pesan yang utuh. Sikap bijak juga tampak dari kemampuan memilih topik. Tidak semua masalah perlu dibicarakan hari itu juga. Ada waktu untuk berbagi kabar ringan, ada waktu untuk nasihat singkat, dan ada waktu untuk diam yang menenangkan. Diam yang bijak bukan tanda kalah, melainkan tanda kematangan. Dari diam itulah wibawa sering justru terasa. Bapak dan Ibu menjaga batas bukan berarti mengurangi kasih sayang. Kasih sayang tetap bisa hadir dalam bentuk perhatian kecil, doa yang tulus, dan sikap menghargai pilihan anak. Ketika orang tua tidak mudah mengeluh dan tidak memaksakan perasaan, anak merasa lebih aman untuk mendekat. Hubungan pun tumbuh alami, tanpa tekanan. Dalam keseharian, orang tua yang bijak juga merawat dirinya sendiri. Mengisi hari dengan aktivitas yang menenangkan, menjaga kesehatan, dan memiliki lingkar pertemanan sebaya membantu hati, tidak bergantung sepenuhnya pada anak. Kemandirian batin ini sangat penting, karena dari sinilah martabat dan rasa hormat tetap terjaga. Bapak dan Ibu usia tua adalah masa untuk memanen ketenangan. Dengan sikap yang tertata, kata-kata yang dipilih, dan emosi yang dirawat, kita memberi teladan tentang kedewasaan. Anak mungkin tidak selalu mengucapkan terima kasih, tetapi mereka akan merasakan dampaknya. Orang tua yang tenang, dihormati, dan kehadirannya meneduhkan.
Bapak dan Ibu, untuk memahami kebijaksanaan menyimpan 3 hal tadi, mari kita lihat bagaimana hal itu bekerja dalam kehidupan nyata. Banyak hubungan orang tua dan anak tidak rusak karena kurangnya cinta, melainkan karena cara cinta itu disampaikan. Niatnya ingin dekat, ingin didengar, ingin dipahami. Namun tanpa batas yang sehat, cinta justru berubah menjadi tekanan yang melelahkan kedua belah pihak. Ada seorang ibu yang setiap kali bertemu anaknya selalu membuka percakapan dengan keluhan. Keluhan tentang tubuh yang sakit, tentang tetangga, tentang masa lalu, dan tentang perasaan tidak dihargai. Anak-anaknya sebenarnya sayang, tetapi mereka pulang dengan hati berat. Lama-kelamaan, kunjungan menjadi jarang. Setelah ibu itu belajar menyaring cerita, memilih berbagi kabar baik dan menenangkan, suasana berubah. Anak-anak lebih betah berlama-lama, dan percakapan terasa hangat. Contoh lain datang dari seorang bapak yang dulu sering menyampaikan kekecewaan secara langsung dan keras. Ia berharap dengan bicara tegas, anak-anak akan berubah. Namun yang terjadi justru jarak. Setelah ia belajar menata emosi dan menyampaikan perasaan dengan bahasa yang lebih lembut, anak-anak mulai mendengar. Bukan karena kata-katanya lebih panjang, tetapi karena nadanya lebih tenang. Refleksi penting di sini adalah memahami bagaimana anak memaknai peran orang tua di usia senja. Anak tetap membutuhkan orang tua sebagai tempat pulang yang aman, bukan sebagai sumber kecemasan baru. Ketika orang tua mampu menjaga ketenangan dan martabat, anak akan datang dengan rasa hormat, bukan rasa terpaksa. Bapak dan ibu, menyimpan bukan berarti menyembunyikan cinta. Menyimpan adalah memilih bentuk cinta yang lebih dewasa. Cinta yang tidak menuntut balasan cepat, tidak memaksa perubahan, dan tidak mengikat dengan rasa bersalah. Dari cinta seperti inilah, rasa hormat tumbuh kuat dan tahan lama. Dalam hubungan yang sehat, orang tua tetap bisa memberi nasihat tetapi dengan porsi yang tepat. Tidak menggurui, tidak mengulang-ulang dan tidak memaksa. Nasihat yang singkat dan tepat waktu sering lebih berpengaruh daripada ceramah panjang. Anak akan mengingatnya, bahkan ketika orang tua tidak ada di dekatnya. Bapak dan ibu, usia tua bukan masa untuk mengumpulkan perhatian, melainkan masa untuk menjadi sumber keteduhan. Ketika kehadiran kita membuat anak merasa tenang, bukan tertekan, maka rasa hormat akan datang dengan sendirinya. Inilah refleksi penting yang bisa kita pegang. Hubungan yang hangat lahir dari hati yang tertata. Bapak dan ibu setelah memahami pentingnya menjaga batas dan menyaring apa yang dibagikan kepada anak, ada satu fondasi yang perlu diperkuat, yaitu kemandirian batin orang tua. Banyak ketegangan dalam hubungan orang tua dan anak muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena ketergantungan emosional yang terlalu besar. Ketika ketenangan hati sepenuhnya bergantung pada respons anak, maka sedikit saja perubahan sikap bisa melukai perasaan. Di usia senja, wajar jika orang tua berharap ditemani, diperhatikan, dan diingat. Namun ketika harapan itu menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan, hati menjadi rapuh. Anak yang terlambat menelepon, sibuk bekerja, atau jarang berkunjung bisa langsung diartikan sebagai penolakan. Padahal, seringkali itu bukan soal cinta, melainkan soal ritme hidup yang berbeda. Ada seorang bapak yang setiap hari menunggu kabar dari anaknya. Jika pesan tidak dibalas, hatinya gelisah dan pikirannya penuh prasangka. Setelah ia menyadari bahwa ketenangannya terlalu bergantung pada orang lain, ia mulai mengisi hari dengan kegiatan sederhana. Berjalan pagi, membaca dan berkumpul dengan teman sebaya. Perlahan, hatinya menjadi lebih stabil. Ketika anak menghubungi, ia menyambut dengan hangat, bukan dengan keluhan. Kemandirian batin bukan berarti menutup diri dari keluarga. Ini adalah kemampuan untuk menopang emosi sendiri tanpa selalu menuntut kehadiran orang lain. Ketika orang tua memiliki sumber ketenangan dari dalam, dari doa, refleksi, aktivitas ringan, atau pertemanan, hubungan dengan anak menjadi lebih sehat dan seimbang. Bapak dan ibu anak akan lebih menghormati orang tua yang tenang dan tidak mudah goyah. Ketika kita tidak menuntut perhatian berlebihan, anak justru lebih tulus memberi perhatian. Hubungan pun berubah dari kewajiban menjadi keinginan. Dari sinilah rasa hormat tumbuh dengan kuat dan alami. Menguatkan batin juga berarti menerima kesendirian tanpa merasa ditinggalkan. Ada waktu bersama keluarga, dan ada waktu untuk diri sendiri. Keduanya sama-sama berharga. Ketika orang tua mampu menikmati waktu sendiri dengan damai, anak melihat sosok yang matang dan bijaksana.
bukan sosok yang terus-menerus membutuhkan penghiburan. Bapak dan Ibu, usia tua adalah masa untuk berdiri tegak secara batin. Dengan hati yang mandiri, kita tidak hanya menjaga martabat, tetapi juga memberi contoh ketenangan kepada anak. Dan dari ketenangan itulah, rasa hormat akan tetap terjaga hingga akhir perjalanan hidup. Bapak dan Ibu, pada titik ini kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa rasa hormat di usia tua bukan sesuatu yang diminta, melainkan sesuatu yang tumbuh dari sikap hidup. Hormat tidak lahir dari keluhan yang sering, bukan dari tuntutan yang keras, dan bukan pula dari membuka semua luka kepada anak. Hormat lahir ketika anak melihat orang tuanya mampu menjaga diri, menjaga kata, dan menjaga hati dengan kebijaksanaan. Usia tua seringkali menguji kesabaran. Ada hari ketika tubuh terasa lemah, hati terasa sepi, dan pikiran terasa berat. Di momen-momen seperti ini, godaan untuk meluapkan semua perasaan kepada anak sangat besar. Namun justru disinilah nilai kedewasaan diuji. Ketika orang tua mampu menahan diri, memilih diam yang bijak dan menata emosi sebelum berbicara, anak akan merasakan ketenangan yang terpancar dari sikap itu. Refleksi penting yang perlu kita pegang adalah ini. Anak menghormati orang tua bukan hanya karena hubungan darah, tetapi karena keteladanan batin. Ketika anak melihat orang tuanya tetap tenang meski keadaan tidak selalu mudah, mereka belajar tentang kekuatan yang tidak berisik. Ketika anak melihat orang tuanya tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada orang lain, mereka belajar tentang kemandirian emosi. Ada orang tua yang berkata, "Saya tidak banyak bicara sekarang, tapi anak-anak justru lebih sering datang." Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang dalam. Ketika kehadiran kita tidak membebani, orang akan datang dengan sukarela. Ketika kata-kata kita tidak menekan, nasihat akan lebih didengar. Dan ketika kita tidak menuntut hormat, hormat justru diberikan. Bapak dan Ibu, menyimpan 3 hal tadi bukan berarti menjadi dingin atau jauh. Justru itu adalah cara untuk menjaga hubungan tetap hangat dalam jangka panjang. Hubungan yang sehat membutuhkan ruang bernapas. Terlalu dekat tanpa batas bisa melelahkan, terlalu jauh tanpa komunikasi bisa menyakitkan. Kebijaksanaan ada di tengah-tengah, dan usia tua memberi kita kesempatan untuk menemukannya. Di usia senja, nilai hidup bergeser. Kita tidak lagi mengejar pembuktian, melainkan ketenangan. Kita tidak lagi mengumpulkan perhatian, melainkan menjaga martabat. Ketika nilai ini tertanam kuat, cara kita berbicara berubah, cara kita merespons berubah, dan cara kita memandang anak pun menjadi lebih lapang. Dari perubahan inilah, rasa hormat tumbuh dengan alami dan tahan lama. Bapak dan Ibu, refleksi ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kehadiran saya menenangkan atau membebani? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menuntun. Karena ketika kita memilih sikap yang menenangkan, kita sedang menyiapkan usia tua yang lebih damai, dihormati, dan bermakna. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah memahami satu pesan penting. Agar tetap dihormati di usia tua, orang tua perlu menjaga kebijaksanaan dalam berbagi kepada anak. Kita belajar bahwa tidak semua keluhan perlu disampaikan. Tidak semua kekecewaan perlu diucapkan saat emosi masih panas. Dan tidak semua urusan pribadi yang sensitif harus dibuka sepenuhnya. Menyimpan bukan berarti menutup diri, melainkan menjaga martabat dan keseimbangan hubungan. Kita juga melihat bahwa rasa hormat tidak tumbuh dari tuntutan, tetapi dari sikap hidup yang tenang dan matang. Ketika orang tua mampu mengelola emosi, memilih kata dengan bijak, dan menjaga batas yang sehat, anak akan melihat sosok yang kuat secara batin. Dari kekuatan yang tenang inilah, hormat muncul dengan alami, bukan karena usia, tetapi karena keteladanan. Usia tua adalah fase di mana peran berubah. Kita tidak lagi mengatur, tetapi mengarahkan seperlunya. Kita tidak lagi memegang kendali penuh, tetapi memberi ruang. Dan kita tidak lagi mencari pembuktian, tetapi memanen ketenangan. Saat orang tua mampu berdiri mandiri secara emosional, anak merasa aman untuk mendekat tanpa merasa terbebani. Bapak dan Ibu, menyimpan 3 hal tadi juga berarti menjaga kesehatan batin. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hubungan lebih hangat. Kita tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada respons anak,
melainkan menemukan sumber ketenangan dari dalam diri, dari doa, refleksi, aktivitas sederhana dan penerimaan yang lapang. Jika dari pembahasan ini ada satu hal yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu, peganglah dengan lembut dan praktikkan perlahan. Tidak perlu sekaligus. Usia senja mengajarkan bahwa perubahan kecil yang konsisten lebih berharga daripada niat besar yang melelahkan. Dengan sikap yang tertata, kata-kata yang terjaga, dan emosi yang dirawat, kita sedang menyiapkan hari tua yang dihormati dan menenangkan. Dan jika tayangan seperti ini terasa menemani, meneduhkan, atau menjadi pengingat lembut di saat hati lelah, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di channel ini. Dengan berlangganan secara sederhana, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten yang menyejukkan, mendidik, dan relevan untuk usia senja serta keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga usia tua Bapak dan Ibu selalu diliputi kesehatan, ketenangan batin, dan hubungan yang hangat penuh hormat. Semoga setiap hari terasa cukup, dan setiap langkah dijalani dengan martabat yang terjaga.